Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Selamat pagi. Kita bersyukur pada pagi hari ini untuk setiap berkat, kasih, pemeliharaan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Kita mau datang kepada Dia, kita mau menyembah Dia. Kita mengucap syukur buat setiap anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Kita mengucap syukur buat setiap kehidupan, keselamatan, pemulihan, berkat yang Tuhan curahkan dalam kehidupan kita. Biarlah segala pujian, hormat hanya bagi Dia saja.
kasih. Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Katakan lebih sungguh di hadapan Tuhan. Yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Amin. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Sembah Tuhan. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Sembah Tuhan, kami tinggikan Tuhan. Kami mengucap syukur buat setiap anugerah-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap keselamatan yang Tuhan berikan pada kami, untuk berkat pemulihan pemeliharaan yang Tuhan senantiasa berikan kepada kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur Tuhan. Berikan kehidupan kami bagi kemuliaan-Mu. Kami tinggikan Tuhan. Segala hormat kemuliaan, amin, hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku.
hidup kami. Kami meninggikan Engkau, kami memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan berkenan akan setiap pujian penyembahan kami. Kiranya Tuhan berkenan akan setiap ibadah yang kami sungguh lakukan. Kerinduan kami Tuhan ketika Engkau berkenan dalam setiap kehidupan kami. Itu kerinduan terbesar kami, hidup menyenangkan hati-Mu, hidup memuliakan nama-Mu, hidup mengagungkan Engkau. Tuhan, pagi ini kami mengucap syukur untuk hari yang baru. Kami mengucap syukur untuk kesempatan yang baru. Dan kami sungguh rindu dan haus akan setiap kebenaran firman-Mu. Tuhan, nyatakan itu kepada kami. Dan biarlah itu menjadi rema kami dalam setiap kehidupan kami. Sehingga hidup kami terus berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami sambut firman-Mu pagi ini dengan pengucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dari Matius pasal yang ketiga. Matius pasal yang ketiga. Kita akan membaca ayat yang ke-8 saja. Ayat yang ke-8 saja. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Saudara, nas yang kita baca ini adalah bagian dari apa yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis ketika dia menyerukan untuk orang-orang hidup di dalam pertobatan. Untuk orang-orang datang kepada Tuhan, bertobat, dan hidup di dalam pertobatan. Saudara, kalau saudara memperhatikan baik di dalam Injil Matius ini dan juga terutama dalam Injil Lukas, itu Yohanes sangat menyerukan atau mengingatkan bagaimana pertobatan itu sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan atau dalam perilaku orang-orang yang menyatakannya. Jadi bukan sekedar ucapan, tapi sesuatu yang konkret, saudara. Saudara, pagi hari ini kita melihat salah satu buah yang harus saya dan saudara hasilkan adalah buah pertobatan. Buah pertobatan. Saudara, ketika kita berbicara tentang buah pertobatan, saudaraku, kita sedang berbicara tentang bagaimana saya dan saudara memiliki perubahan hidup. Perubahan hidup yang benar-benar sampai ke akar-akarnya. Perubahan yang istilah saya sering menggunakan itu yang radikal. Jadi bukan sekedar berubah sedikit luar saja, bukan, tapi berubah betul-betul sampai kepada kedalaman kita. Maka saudara, kalau kita berbicara tentang pertobatan, saudaraku, pertobatan itu sebenarnya bukan soal mengaku salah. Ya, banyak orang kan berpikir tuh, kan saya sudah menyesal kemarin, mengaku salah. Itu pun kalau sudah ketahuan kan bisa ngaku. Kalau nggak ketahuan, diem-diem aja. Itu bukan pertobatan. Pertobatan itu bukan sekedar mengaku salah. Bukan. Pertobatan itu adalah berbalik arah. Jadi ini umpamanya, saya melakukan kesalahan apa? Saya bertobat. Katakanlah, ya, saya melakukan dosa. Apa yang paling sederhana? Apa sih yang kita sering lakukan umpamanya? Umpamanya saya membenci orang, dosa kan? Saya bertobat bukan hanya tidak membenci, tapi berbalik arah, mengasihi. Beda ya? Kalau cuma sekedar tidak membenci ya pasif kan? Oh, saya berbohong. Bukan hanya berhenti berbohong, tapi saya selalu bersikap jujur, benar. Bukan hanya untuk hal yang kemarin atau tadi atau barusan saya bohong, tapi itu semuanya.
ya, tanpa harus ketahuan dulu, gitu umpamanya contohnya. Saudara, ketika kita berbicara tentang pertobatan, maka bahasa yang dipakai untuk menyatakan pertobatan itu adalah metanoia. Metanoia itu berarti berbalik arah. Metanoia itu berarti perubahan pikiran. Metanoia itu berarti perubahan hati, perubahan arah hidup. Jadi makanya kalau orang bertobat itu termasuk cara pandangnya, ya, apa yang menjadi yang paling penting dalam hidupnya, apa yang dikejar, ukurannya itu berbeda. Jadi sekali lagi, pertobatan itu bukan sekedar menyesal. Tuhan, aku menyesal. Lalu apalagi besok ulangi lagi juga, ya kan? Mengulangi kesalahan yang sama. Nah orang gitu kan, oh iya, besok lagi buat lagi kasus yang lain. Bahkan bisa buat kasus yang sama. Kan kemarin sudah menyesal, tapi ulangi lagi. Itu bukan pertobatan, saudara. Jadi apalagi yang suka sering saya katakan ya, saya pernah ditegur di apa, jadi ada jemaat marah ketika saya bilang tomat itu, tobat kumat. Sekarang tobat besok kumat. Saudara, itu bukan pertobatan. Pertobatan itu sekali lagi adalah perubahan pikiran, perubahan hati, perubahan arah hidup yang radikal, saudara. Jadi ketika kita berbicara tentang pertobatan, berarti saya dan saudara tidak mengulangi kesalahan yang sama, tetapi keputusan untuk meninggalkan jalan lama dan berjalan di jalan Kristus. Banyak orang berkata bertobat tapi sebenarnya bukan. Tapi seolah-olah ingin memaksakan bahwa perbuatannya itu benar. Jadi tetap dilakukan juga. Tuhan sudah tidak berkenan pun tetap dilakukan. Itu bukan bertobat, saudara. Yohanes Pembaptis menegur orang-orang yang hanya datang kepada Tuhan, hanya datang kepada melalui dia ya tentunya, dibaptis. Tetapi tidak sungguh-sungguh berubah. Maka dia berkata, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatanmu. Artinya apa? Ya, iman itu tanpa perubahan, omong kosong. Dari dulu ke dulu itu hidupnya gak berubah. Bukan. Iman itu ya disertai dengan apa namanya itu perubahan. Saudara, makanya di dalam Injil Lukas ya lebih detail itu apa jelas dikatakan ketika ada orang apa ya, kalau kamu punya baju kasih, ada apa pemungut cukai, kalau ini kami apa yang harus kami lakukan? Ya jangan menagih melebihi apa yang harus kamu tagih. Kata apa tentara, kalau kami apa? Ya jangan memeras. Bahwa contohnya begitu. Saudara, hiduplah benar. Nah kemudian dikatakan apa? Berarti kalau ketika kita berbicara tentang buah pertobatan, itu akan selalu terlihat. Paling tidak pada 3 aspek ini. Yang pertama, karakter. Saudara, dari karakter yang makin serupa Kristus, pertobatan itu akan nyata dari karakter kita yang semakin hari semakin serupa Kristus. Dulu pemarah, sekarang peramah, ya kan? Panjang sabar. Dulu pembohong, sekarang orang yang selalu benar, bisa dipercaya. Nah, saudara, yang kedua apa? Dari hubungan yang dipulihkan. Dulu penuh dendam, kini belajar mengampuni. Kehidupan yang berubah. Dari karakter, dari hubungan,
Dan juga dari apa? Dari pilihan hidup. Saudara, dulu kita mungkin memilih hal yang salah. Bisa saja kan kita semua jatuh dalam dosa. Tetapi jangan diulang. Ketika kita berbicara pilihan hidup, kita memilih hidup yang benar, yang kudus. Dulu cinta dosa, sekarang mengejar kebenaran. Dan itu nyata. Maka pertobatan yang dalam hati itu terlihat nyata dalam kehidupan kita. Pertobatan sejati menghasilkan buah yang bisa dirasakan orang lain. Sama seperti pohon tidak bisa menyembunyikan jenis buahnya. Gak ada kan? Pohon yang bisa menyembunyikan jenis buahnya. Demikian saya dan saudara, kehidupan rohani yang sejati akan nyata lewat tindakan sehari-hari. Jadi sangat ironis atau sangat kontradiksi kan? Orang mengatakan, oh saya ini sudah bertobat, saya ini hidup dipenuhi Roh Kudus. Tetapi karakternya pun tidak mencerminkannya, ya kan? Dalam hubungan relasi pun rusak, melukai orang terus kerjanya. Atau di dalam pilihan hidup pun masih tetap hidup dalam dosa. Itu tidak sesuai kan? Saudara, dunia saat ini sudah penuh dengan kata-kata rohani. Tetapi sangat haus akan teladan hidup yang nyata. Saudara, Tuhan memanggil saya dan saudara bukan hanya untuk berkata-kata tentang Kristus, melainkan untuk memperlihatkan Kristus melalui kehidupan kita. Kiranya saya dan saudara memperlihatkan buah pertobatan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami menyadari bahwa pertobatan bukan sekedar ucapan bibir, tetapi perubahan hidup yang nyata. Tolong kami untuk sungguh-sungguh meninggalkan kebiasaan lama kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Bentuklah hati kami agar semakin serupa dengan-Mu ya Tuhan. Sehingga hidup kami menghasilkan buah yang bisa dilihat, bisa dirasakan oleh orang-orang di sekeliling kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau menegur kami, Engkau mengingatkan kami. Semua karena kasih-Mu kepada kami. Ampuni kami ya Tuhan, supaya kehidupan kami benar-benar kami mengalami pertobatan yang radikal, perubahan yang radikal, baik karakter, juga Tuhan, relasi kami, dan juga Tuhan, pilihan hidup kami. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu.
Kami berdoa untuk setiap rekan-rekan kami yang tergabung dalam doa pagi ini. Tuhan, biarlah Engkau nyatakan kebenaran ini kepada mereka semuanya, kepada kami semua, supaya kami boleh sungguh datang ke hadirat Tuhan, dan kami boleh sungguh-sungguh meninggalkan buat setiap perilaku kehidupan kami yang lama. Biarlah pertobatan itu bukan sekedar kata-kata dari mulut manis kami, tetapi perubahan nyata dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih. Pagi ini kami juga secara khusus mau berdoa untuk orang-orang tua kami yang Tuhan boleh percayakan, izinkan tinggal di tengah-tengah kami. Tuhan, kami mengucap syukur setiap kali kami melihat mereka, karena kami selalu mengingat betapa kasih setiamu bagi kami itu nyata, setia memelihara hidup orang tua kami. Berkati kehidupan orang-orang tua kami ya Tuhan. Biarlah iman mereka tetap setia. Biarkan mereka tetap boleh menjadi contoh teladan dalam kehidupan mereka. Dan biarkan mereka tidak bergeming, tidak bergeser sedikit pun menyangkut iman keyakinan mereka di hadapan-Mu. Kami selalu berdoa agar orang-orang tua kami setia sampai pada akhirnya, dan kami pun juga Tuhan pimpin untuk kami memiliki kesetiaan itu. Berkati orang-orang tua kami dalam keterbatasan fisik mereka. Bila mereka tetap Engkau urapi, berkati, beri kepada mereka sukacita, damai, sejahtera, dan biarlah mereka menjadi teladan contoh nyata dalam hidup kami. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah setiap pelayanan yang dilakukan untuk orang-orang tua, baik persekutuan, usinda, maupun pelayanan-pelayanan yang sifatnya tetap di Tuhan, untuk pelayanan di panti jompo, bahkan juga kami serahkan untuk kesempatan-kesempatan yang bisa melibatkan orang tua melayani, termasuk biarlah orang-orang tua kami juga menjadi pilar-pilar atau tiang-tiang doa dalam setiap keluarga, dalam setiap gereja. Kami percaya Tuhan, ketika orang tua kami menjadi pilar-pilar doa dalam setiap rumah tangga, setiap gereja, Tuhan berkat-Mu akan sungguh nyata, pemeliharaan-Mu akan sungguh nyata, bahkan Tuhan lawatan Tuhan boleh akan terjadi di mana-mana Tuhan. Kami sungguh percaya itu Tuhan, dan pakai kami juga Tuhan untuk kami bisa meneladani mereka semua dalam segala keterbatasan mereka. Biarlah Tuhan nama-Mu tetap diagungkan. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap saudara-saudara kami yang mengalami Tuhan kelemahan fisik, yang mengalami sakit penyakit, baik yang sedang dirawat di rumah sakit maupun yang sedang dalam mengalami pengobatan jalan. Demikian juga mereka yang Tuhan sedang dalam Tuhan menghadapi sakit penyakit yang begitu akut. Tuhan berkati mereka, berikan kepada mereka pemulihan. Dalam keadaan yang sakit pun biarlah mereka boleh mengalami bahwa tidak ada apapun yang bisa memisahkan mereka dari kasih Kristus. Bila Engkau nyatakan kehendak-Mu, Engkau Allah yang Immanuel, mereka boleh sungguh rasakan dan alami. Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa memberkati bahwa setiap jemaat-jemaat Tuhan, kami semuanya dalam kehidupan kami hari ini, untuk setiap aktivitas pekerjaan kami, Tuhan Engkau berkati. Demikian juga untuk pendidikan anak-anak kami, Tuhan juga yang memeliharakan, Tuhan yang menyertai. Jauhkan dari anak-anak kami, generasi muda saat ini, dari pengaruh dunia yang menyesatkan mereka, tapi biarlah mereka juga hidup di dalam pertobatan yang sejati. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Terpuji, termulialah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat daripada Tuhan. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dari pagi hari ini, sepanjang hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.
Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara dimanapun kita berada, selamat beraktivitas, selamat berkarya, kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom Immanuel.